Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zerpendrawan. Saya berkuliah di Politeknik Sukabumi, jurusan Bisnis Digital semester 3. Di sini saya akan menjelaskan BMC saya mengenai bisnis model canvas for a clothing brand. Ya, saya akan membahas tentang fashion. Dimana BMC saya ini sudah saya jalankan sekitar 2 tahun, yang mana mungkin teman-teman mau bisa bekerja sama dengan saya dengan apa yang saya jelaskan saat ini. Kita langsung aja bahas mengenai BMC. BMC memiliki 9 elemen. Yang pertama yaitu customer segment, yang kedua yaitu value proposition, yang ketiga ada channel, yang keempat ada customer relation, yang kelima ada revenue stream, lalu ada key research, key activities, key partner, dan cost structure. Nah, kesembilan itu saya akan jelaskan secara menyeluruh mengenai pengalaman saya, serta bagaimana saya menjalankan usaha ini. Baik, kita langsung aja yang pertama, yaitu mengenai customer segment. Oke, kita langsung aja bahas yang pertama, yaitu mengenai customer segment. Ini merupakan poin penting sebelum kalian memulai usaha. Kenapa? Karena customer segment ini kita harus tentukan sebelum kita membuat produknya. Itu dinamakan mengurangi resiko bakar uang ya. Jadi kalian harus tentukan dulu ke siapa kita menjual produknya. Makanya ini merupakan nilai utama dari bisnis model canvas, karena kita harus tahu dulu tujuannya. Oke, mengenai bisnis saya bergerak di fashion. Yang akan saya bahas ini mengenai worksheet saya yang sudah berjalan 2 tahun ini dan sudah mempunyai penjualan sekitar 5.000 ke atas. Bagaimana saya menentukannya? Saya selalu ikut tren yang ada, dan yang pertama saya menjual ke remaja, pria dan wanita, spesifiknya yaitu di usia 18 sampai 30. Tapi untuk penjualan lainnya, semisal di usia di atas atau di bawah juga, saya selalu masukkan, karena ketika saya ber-ads atau beriklan, saya selalu menyesuaikan. Misal, kalau di Facebook kan masuknya ke orang tua lah ya, masuknya. Kalau Instagram kan pastinya kita masuklah ke target yang tadi saya jelaskan. Nah, itu harus ditentukan dahulu sebelum kita memulai usaha. Dan makanya bisnis model canvas saya di customer segmennya yang pertama yaitu pria dan wanita usia spesifiknya 18 sampai 30 tahun. Itu merupakan target usaha saya. Lalu yang kedua, saya juga menargetkan orang-orang yang ingin tampil rapi namun tidak terlalu formal. Jadi semisal kalian pengen habis pulang kerja atau habis kuliah pengen langsung hangout atau main, itu bisa banget, karena itu merupakan solusi dan target dari customer segment saya. Lalu yang ketiga, saya juga mempunyai ciri khas yang belum banyak orang tahu dan menjadikan itu juga customer segment yang dimana produk luar negeri yang belum terlalu banyak di Indonesia, dan makanya saya tembak di sana. Ini merupakan customer segment dari BMC saya. Serta tambahan saya juga menargetkan kepada orang-orang yang ingin mulai usaha juga dengan order kostum sesuai keinginan kalian, yang bisa menjadikan usaha kalian dengan tanpa modal besar. Jadi cukup kalian hubungi saya, nanti kalian bisa langsung mulai usaha dengan 12 piece saja. Itu dia untuk target segmen saya. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang value proposition. Ini merupakan nilai dari sebuah produk. Nah, itu juga merupakan salah satu yang paling penting. Menurut saya memang BMC ini semua penting ya. Cuman ya kita harus sesuai dengan strukturnya. Di customer segment, dan yang kedua kita akan membahas tentang value proposition. Ya, untuk nilai dari produk saya mempunyai nilai yang tidak semua orang punya, yaitu mengenai cuttingan ya. Nanti saya akan tunjukkan produk saya di sini
yaitu merupakan unik atau nilai dari produk saya yang menjadikan orang lain mencari-cari ya, gimana nih toko-toko yang menjual barang ini, kan belum terlalu banyak. Nah, itu saya tembak di sana dan menjadikan semua orang menyukai produk-produk saya karena memang jarang. Ya, itu dia. Kejarangan, keunikan akan menjadi sebuah produk sukses, produk laku lah gitu. Karena ya dengan minimnya produksi, maksudnya tidak semua orang produksi itu, makanya orang lain ya pasti kita gitu. Itu merupakan salah satu value dari produk saya. Dan saya juga mempunyai tagline yang bernama The Boxy Man, yang dimana saya menjual full boxy, dari mulai jersey, box seat, box jacket, dan lainnya. Itu merupakan semuanya dengan cuttingan boxy fit. Lalu yang kedua, desain saya yang benar-benar menyesuaikan dengan generasi sekarang, dengan desain yang tidak terlalu lebay, dengan kata-kata yang masuk banget ya, dengan bahasa-bahasa yang ya cocok lah gitu. Dan saya juga mengambil bahasa Latin agar orang-orang juga sekarang lagi suka nih bahasa-bahasa itu. Dan saya juga tembak di sana. Itu merupakan value dari produk saya. Jadi itu merupakan nilai dari produk saya. Kita lanjut ke yang ketiga. Oke, tadi kita sudah membahas dua penting banget sebelum kalian mulai usaha. Tentuin dulu itu. Lalu yang ketiga, kita akan membahas channel. Ini merupakan kita akan pemasaran gimana nih? Apakah offline, apakah online? Dan karena saya memang dari dulu suka digital, dan saya mengkolabkan jualan dengan digital, otomatis saya menggunakan marketplace untuk perjualan. Karena juga saya itu mengawali dulu perjualan itu di Shopee dan merembet ke marketplace lain. Jadi untuk channelnya saya menjual di marketplace Shopee. Itu untuk penyimpanan dari katalog-katalog agar orang lain tidak bingung ketika dia ingin melihat produknya, dia ingin mengecek harganya, dan dia ingin melihat detail produknya. Maka saya itu menggunakan Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada untuk saya berjualan. Lalu yang kedua, saya juga menggunakan channel. Saya menggunakan Facebook Ads atau bisa disebut Meta Ads lah. Karena saya menggunakan Meta Ads untuk memposisikan Facebook dan IG itu saling masuk. Dan saya juga berkolab dengan Shopee. Jadi masuknya ke CPAS. Itu merupakan kolaborasi dari Meta Ads dan Shopee. Jadi ketika saya beriklan di Facebook dan Instagram, dengan keduanya itu berbeda ya sifat dan karakter sosial medianya, makanya saya mengkolabkan kedua itu untuk langsung ke Shopee. Jadi saya beriklan di Meta Ads itu, nanti Meta Ads-nya bisa menyesuaikan untuk harga untuk umur ini, cocoknya ini, untuk umur yang pas remaja pasti langsung ke targetnya. Jadi luas banget target saya, makanya saya memilih Meta Ads untuk beriklan agar nanti kita ketika dia mengklik iklan kita otomatis langsung ke Shopee agar langsung bisa check out ya dan closing. Oke, lalu saya juga menjual secara manual. Disebut manual itu misal mereka tahunya nih dari kenalan jauh dari Jakarta, tapi dia tidak mau order lewat marketplace ya karena alasan tertentu lah. Dia juga bisa melalui WhatsApp bisnis saya. Jadi ketika dia dikasih nomornya atau udah tahu nomor dari link bio Instagram kita, dia otomatis bisa langsung pesan. Dan itu pun prosesnya lebih cepat ya, karena memang ketika dia sudah transfer otomatis kita juga langsung proses. Itu dia untuk channel dari bisnis model kanvas saya. Sedikit tambahan untuk channelnya, saya juga mempromosikan lewat konten dari TikTok, dari Instagram. Itu walaupun kita organik tanpa iklan bisa menjadi salah satu jalan. Karena pasti ada aja orang-orang yang
lihat gitu produk dan otomatis langsung suka. Makanya saya juga selalu buat konten untuk penjualan produk ini. Oke, kita akan membahas yang keempat ya, yaitu customer relationship ya. Ini merupakan hubungan kita dengan customer agar mereka tetap stay di produk kita dengan kualitas kita. Ya, jadi saya selalu menggunakan sistem di mana ketika mereka order via Shopee atau apapun itu, saya selalu follow up dengan cara saya menyebarkan diskon ataupun produk baru mereka agar hubungan kita selalu baik gitu. Dan kita juga selalu upload di status WhatsApp untuk mereka lihat bahwa kita sedang promo atau sedang ada keluaran produk baru. Itu merupakan customer relationship. Kenapa saya menerapkan itu? Menurut saya itu juga yang membuat customer kita merasa dihargai ya. Karena saya juga merasakan ketika kita membeli sesuatu dan mereka follow up dengan sangat baik, apalagi dibantu dengan kualitas produk kita yang bagus, otomatis mereka juga betah dan suka gitu melihat kita selalu mempromosikan kepada mereka. Jadi itu merupakan salah satu customer relationship yang selalu saya jaga. Lalu yang kedua, saya selalu fast respon dalam mereka menanyakan bagaimana ini ready kah, untuk TB sekian berapakah, itu merupakan harus fast respon. Karena ya merasakan lah untuk bila mempunyai marketplace tapi tokonya itu nggak fast respon, kita otomatis sudah nggak enak duluan gitu. Jadi mengenai pelayanan kita itu harus benar-benar kita jaga ya, karena ya kita juga semua merasakan. Jadi itu untuk customer relationship BMC saya. Kita lanjut yang berikutnya. Kita lanjut ke revenue stream ya. Ini merupakan penjualan yang dimana kita menghasilkan dari yang lain. Misal kita berjualan worksheet, tapi kita bisa berhasil penjualan dari yang lain. Saya banyak sih untuk hal ini. Yang pertama yang pastinya ya penjualan dari produk-produk saya, yaitu worksheet. Lalu yang kedua ini merupakan penjualan baru saya, yaitu saya juga sekarang berjualan karena masuk ya di fashion saya juga berjualan produk handmade. Dimana produk handmade ini saya kebetulan mencari produk-produk yang memang jarang banget, yang limited, yang hanya diproduksi dengan tangan, yang pastinya walaupun sama desainnya tetapi hasilnya pasti berbeda gitu. Nah itu juga merupakan revenue stream dari produk saya. Lalu yang ketiga, saya juga mendapatkan sedikit penghasilan lumayan dari penjualan afiliasi penjual. Itu ketika saya menaruh link yang ada di Shopee itu ke Instagram, otomatis mereka yang membeli di link itu, kita yang penjual dapat komisinya. Ya dari per produk 7.000 bisa lumayan lah ketika orang lain check out 100 orang misalnya. Itu merupakan revenue stream dari BMC saya. Lalu yang terakhir, saya juga selalu memutarkan uang karena tidak selalu diam. Jadi diputarkan di ketika penjualan saya, otomatis langsung saya investasikan agar semua uang kita itu tidak hanya diam saja, jadi selalu berjalan. Yaitu revenue stream dari BMC saya. Kita lanjut ke key research. Ini merupakan kunci ya dari brand saya ini berjalan. Yang pertama yang pasti ya produk, yang dimana kita mempunyai key-nya di bagian produksi. Kita harus selalu memantau ketika produk kita kehabisan, kita harus selalu siap backup dengan stok-stok yang ada dan selalu mempunyai target dalam mingguan. Karena itu bila mana kita tidak konsisten dalam produksinya, walaupun ya misal produk kita tidak terlalu laku, tapi kita stoknya hanya dikurangi nih. Nah itu juga salah satu yang harus dipikirkan, karena kita tidak tahu ya orang lain check outnya mau di tanggal berapa. Tiba-tiba over check out, dia banyak yang check out, kita tidak mempunyai barang, itu merupakan
kerugian menurut saya ya. Jadi makanya ketika kita sudah pede dengan dan sesuai analisa dengan data yang ada bahwa produk ini memang bagus di pasaran, kita harus selalu stok barang. Kita jangan takut tidak laku atau apapun itu, karena bila kita sesuai dengan analisa yang ada, kita selalu mengutamakan produksi itu selalu ready. Itu yang paling penting. Karena bila kita mandek ya, bila kita macet di bagian produksinya, kita juga bakal susah gitu untuk penjualannya gitu. Gimana kan kalau gak ada produk, gak bisa lah untuk penjualan. Itu sih yang paling utama. Lalu pemasaran, ini juga harus konsisten, dimana kita kayak konten atau iklan ini harus konsisten. Misal kita punyai omset per hari itu paling tinggi nih, misalnya 10 juta, tapi kita males lah gitu, ya udahlah, udah dapat 10 juta ini gitu. Itu juga salah satu gimana ya, godaan ya buat kita agar kita harus selalu konsisten. Jadinya kalian harus konsisten dalam iklan ataupun konten ya. Oke, jadi itu mengenai key research dari BMC saya. Kita lanjut yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke key activities. Ini merupakan kunci aktivitas kita ya. Jadi dalam proses dan pembuatan itu yang juga harus kita perhatikan. Lalu dalam pengembangan desain juga kita harus memperhatikan dalam aktivitas kita. Kita harus selalu ikuti tren yang ada, karena kalau kita ketinggalan kita otomatis dilupakan. Makanya ketika tren ada, kita harus langsung masuk. Kita misal sekarang bentar lagi lebaran, kita harus pikirkan apa yang customer butuhkan pada saat lebaran ya. Salah satunya kalau di fashion saya itu baju muslim. Itu merupakan salah satu tren yang harus kita ikuti dalam key activities agar produk kita tidak mati. Lalu terus juga pembuatan konten dan promosi juga harus selalu jalan setiap hari. Karena kalau kita tidak melakukan hal itu, orang lain melakukan hal itu, siapa yang ketinggalan? Pastinya kita. Jadi harus lakukan itu. Lalu pengelolaan iklan kampanye yang saya lakukan itu ada Facebook Meta Ads yang berkolab dengan Shopee, itu harus selalu jalan. Saya per hari punya budget 100.000 dalam pengiklanan itu. Jadi itu merupakan key activities dari BMC saya. Oke, untuk key partner sangat banyak ya, tapi saya akan angkas untuk yang penting-penting. Yang pertama yaitu supplier ya, dimana supplier bahan, supplier kancing, slating, bordir, sablon itu selalu harus dipegang. Ketika kita sudah mempercayai mereka, maka dengan harga, dengan kecepatan mereka melakukan pekerjaan, melakukan pengiriman, dan produksi juga untuk supplier-supplier, maka kita akan diutamakan. Jadi itu merupakan key partner dari saya, karena kita harus selalu berhubungan baiklah dengan mereka. Lalu yang kedua merupakan Meta Ads, dimana ini juga key partner yang saya pegang, yang saya percaya selalu untuk melakukan iklan, dimana mereka juga udah paham lah siapa target audiens saya. Jadi kita harus selalu paham ya mengenai key partner ini, dan harus selalu jaga, karena kalau kita mulai dari nol lagi cuma gitu. Jadi kita harus berhubungan baik dengan mereka. Lalu yang ketiga itu pekerja handmade-nya, karena itu juga merupakan key partner dari kita. Sangat jarang, sangat susah untuk menemukan pekerja handmade itu dengan rajutan-rajutannya, karena semua berbeda. Maka dari itu kita harus menentukan key partner dalam BMC ini. Kita lanjut yang selanjutnya. Oke, kita tidak terasa masuk ke yang terakhir, yaitu cost structure, dimana kita biaya-biaya yang harus kita keluarkan dalam brand saya ini. Yang pertama kita menyesuaikan yang tadi, yaitu adalah supplier dari biaya kain, biaya kancing, biaya slating, itu harus dihitung betul-betul. HPP, masukkan ke HPP, hitung
dengan sangat baik, karena kalian percuma penjualan banyak tetapi keuangannya, cash flow-nya kurang baik, sama aja bohong. Kalian jago jualan tapi dalam manajemen keuangannya kurang baik, ya percuma, buat apa? Jadinya itu harus benar-benar kalian hitung ya. Dalam cost struktur saya itu, yaitu dia nanti supplier yang dalam produksi saya, bordir, slating, sablon, kancing dan lainnya itu harus dihitung. Setelah hitung itu, saya selalu menghitung cost dari penjahit ya, penjahit yang potongnya, yang QC-nya, yang slatingnya itu juga yang setrikanya itu juga harus dihitung dengan sangat baik. Lalu untuk modelnya juga kadang saya juga butuh ya orang, nah itu juga harus diperhitungkan dalam nanti hitung ke HPP-nya. Itu yang sangat penting dalam mau mulai bisnis. Kalian harus benar-benar hitung di HPP-nya. Sebisa mungkin jangan terlalu tipis, walaupun quantity banyak, itu menurut saya risikonya sangat berat. Jadi better kalian punya value yang sangat baik dan kalian jual sesuai dengan value-nya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu mengenai cost iklan ya. Ini juga sangat penting. Kita punya budget berapa, hitungkan juga dengan HPP, itu juga harus penting. Kalian memang dari awal mungkin organik, nanti suatu saat kalian harus mempunyai jangkauan yang cukup luas, lebih luas lagi, makanya kalian harus hitung biaya HPP untuk ads atau iklan. Oke, jadi itu untuk cost struktur dari BMC saya yang saya sudah lakukan sampai saya saat ini. Mungkin beberapa orang boleh langsung kasih saran atau apa yang harus saya lakukan. Dan itu dia untuk bisnis model canvas for a clothing brand C1ID. Untuk biar kalian mau tahu apa yang saya jual juga, boleh langsung kunjungi Shopee saya, Instagram saya. Di bagian kanan ini kalian boleh search bagaimana saya menjual dan kalian juga bisa menilai sendiri. Ya intinya buat kalian yang lagi mulai atau sedang berjalan, percaya pada value produk kalian, kembangkan terus dan pastinya bisa. Oke, mungkin cukup sekian, dan sebelum saya akhiri, saya membuat video ini merupakan praktik mata kuliah BMC Politeknik Sukabumi Prodi Bisnis Digital 2025 oleh Muhammad Syaifendrawan dengan NIM 602023-002. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Direktur Politeknik Sukabumi Bapak Nur Fauzi Sulaiman ST MKOM, lalu Kaprodi Bisnis Digital Ibu Sri Farida Utami ST MKOM, lalu dosen pengampu Ibu Lia Liliawati, dan didukung oleh Politeknik Sukabumi, bagi poli kami, dan nama usaha saya yaitu C1ID yang bergerak di bidang fashion. Dan saya ucapkan ke semua yang sudah support saya, dari key partnernya, dari player, dari penjahit-penjahit, dari teman-teman, dari keluarga yang sudah support saya, hingga saya ya, alhamdulillah punya usaha ini. Oke, terima kasih untuk telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan jelas. Bila ada saran, kalian boleh langsung aja komen atau boleh langsung ke IG kita sekalian order. Oke, terima kasih semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.